Kesabaran itu oleh para ulama dibagi. Kesabaran itu nggak hanya ketika seseorang itu tertimpa musibah saja. Biasanya kita mengucapkan yang sabar itu kan kepada orang yang kena musibah. Misalkan uangnya hilang, ada yang namanya bius ya. Jadi ketika orang zaman sekarang kalau sakit kan dioperasi itu dibius. Misalkan akan diamputasi, dia dibius. Nah, zaman dulu ya dikisahkan seorang salaf itu dia harus dioperasi, harus diamputasi. Nah, kalau zaman dulu biusnya itu terkadang menggunakan homer untuk menghilangkan akalnya. Nah, dia tidak mau menggunakan homer. Akhirnya melihat sirah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak hanya sebagai dai, sebagai ulama. Beliau juga pemimpin negara. Bayangkan pemimpin negara, kemudian ulama, kemudian beliau ini juga kepala rumah tangga. Beliau juga memimpin peperangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak ingkang kula hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu kenikmatannya, dari mulai nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat badan yang masih sehat, kemudian nikmat keadaan yang tentram, dan juga yang mungkin jarang kita sebut-sebut, yaitu nikmat akal yang sehatnya. Ya, karena salah satu wujud kita menjaga nikmat akal dan mensyukurinya yaitu kita dengan menggunakan akal itu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan kita menghadiri majelis ilmu seperti ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelumnya saya di sini ingin sedikit memperkenalkan diri ya. Nama saya Adib Fatah Suntoro, Pak. Saged dipanggil Mas Adib nggih. Saya dari Syahadah, tadi saya diminta untuk menggantikan Ustadz Mustaqim ya. Saya murid beliau sekaligus sebagai menantu beliau ya. Jadi saya dadaan tadi beliau ngabari saya habis asar. Ya, alhamdulillah masih sempat, tadi saya kebut sampai di sini maghrib. Saya tadi agak bingung, Pak. Soalnya beliau ngasih nama masjidnya itu Ibadur Rahman. Ibadur Rahman Utara Asyifa gitu. Saya cari ini mana Ibadur Rahman, kok tulisannya Baitur Rahman gitu. Terus saya tadi tanyakan, oh ya bener ternyata sini. Alhamdulillah. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qadarullah beliau ada acara yang berhalangan malam hari ini sehingga kami diminta untuk menggantikan beliau di kajian di Masjid Baitur Rahman ini. Ini kajiannya rutin nggih, Pak? Napa mboten? Rutin nggih, setiap bulan sekali. Setiap pekan. Oh, yang ngisi bergilir nggih. Gantian ustaznya. Oh, ini. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam yang berbarokah ini izinkan kami di sini bukan untuk mengajari ataupun menggurui, tapi di sini sekedar kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Allah berfirman, wal asri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya. Jadi di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk saling berwasiat ya dalam kebenaran dan kesabaran. Sebab ya dari ayat tersebut kita tahu bahwasanya manusia itu sejatinya
semuanya berada dalam kerugian ya. Innal insana lafi khusrin. Jadi semua manusia berada dalam kerugian. Illa, nah lafadz illa ini sebagai pengecualian. Illal ladzina amanu. Ya, jadi yang tidak merugi itu siapa? Yang pertama alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita termasuk orang yang beriman, kita insya Allah hidup kita ini tidak merugi. Tapi orang kalau tidak punya iman ya, mau dia sekaya apapun ya, selama apapun hidupnya di dunia ini atau pangkatnya setinggi apapun, hidupnya masih tergolong sebagai orang yang merugi. Ilal ladzina amanu, ada tambahannya wa amilu sholihat. Jadi beriman saja itu belum cukup ya. Orang tidak cukup hanya mengatakan aku telah beriman. Tapi dari keimanan itu ada tuntutannya. Tuntutan keimanan itu apa? Beramal soleh ya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Amal soleh itu tentu ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Allah memerintahkan kepada manusia itu beramal soleh. Nah, beramal soleh ini tidak hanya sebatas pada ibadah mahdhoh saja. Sholat, zakat, puasa, haji itu ibadah mahdhoh, amal soleh. Tapi tidak hanya pada hal itu saja ya. Karena ada orang yang amal ibadahnya terlihat sangat banyak sekali, sangat baik sekali, namun ternyata masih digolongkan sebagai orang yang merugi. Kenapa? Karena hubungannya dengan sesama manusia tidak baik ya. Kita di sini sebagai laki-laki ya, kita adalah kepala keluarga, maka kita diperintahkan untuk ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita diperintahkan untuk mengasuh keluarga kita, istri dan anak kita. Nah, itu juga bagian dari ibadah, bagian dari amal soleh. Nah, maka amal soleh ini cakupannya luar biasa, luas sekali ya. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi ya, itu kita bisa melaksanakan berbagai amal soleh. Tidak cuma sholat, tidak cuma baca Quran, tapi ada banyak sekali jenis amal soleh. Lalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr ya. Jadi supaya kita tidak merugi, maka ketika kita sebagai seorang muslim yang kemudian beramal soleh, kita juga harus membiasakan saling nasihat menasihati, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, ini barangkali yang level yang paling tinggi, yang paling susah ya. Karena terkadang orang itu kalau orang Jawa mungkin ada rasa perkewuh ya. Misalkan akhirnya tidak bisa atau tidak berani menyampaikan nasihat ya. Padahal nasihat menasihati ya, saling menegur itu adalah salah satu ajaran Nabi Muhammad yang senantiasa ditekankan ya. Maka usahakan kalau kita bertemu dengan tokoh-tokoh yang ahli ilmu ya, kita untuk bisa meminta nasihat kepada beliau-beliau ya, kepada para ulama ya. Kalau sekarang itu banyak kadang-kadang orang ketemu ustadz-ustadz yang viral itu mintanya foto ya, mintanya foto, kadang lupa minta nasihatnya. Padahal yang utama itu minta foto tidak apa-apa ya, tapi jangan lupa minta nasihatnya. Tawasau bil haqqi wa tawasau bi sabr, dan dalam kesabaran ya. Karena apa? Kenapa tawasau bi sabr? Karena di dalam hidup ini ya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya ujian ya. Kan namanya kesabaran itu lekat dengan yang namanya ujian. Dan ternyata kesabaran itu oleh para ulama dibagi. Kesabaran itu enggak hanya ketika seseorang itu tertimpa musibah saja. Biasanya kita mengucapkan yang sabar itu kan kepada orang yang kena musibah. Misalkan uangnya hilang ataupun kecelakaan atau apa, maka kita mengatakan yang sabar ya. Nah, itu benar, itu termasuk kesabaran. Tapi kesabaran sebenarnya lebih luas daripada itu ya. Ada kesabaran ya yang terkait dengan fi'lul wajibat atau fi'lul ma'murat ya. Kesabaran dalam menjalankan perintah ya. Ketika kita melakukan sholat, kita melakukan misalkan majelis ilmu seperti ini, itu hakikatnya kita sedang melakukan kesabaran ya. Antum jenengan harus sabar ya, harus sabar. Kesini kan datang mungkin tadi sempat hujan ya, kemudian harus melonggarkan waktu, harus duduk di sini mendengarkan. Nah, itu butuh kesabaran ya. Itu juga bagian dari kesabaran ya. Jadi menjalankan perintah Allah itu bagian dari kesabaran.
Termasuk juga kesabaran yang lain adalah meninggalkan larangan Allah ya. Meninggalkan dosa-dosa baik yang besar maupun kecil itu juga bagian dari kesabaran. Nah, jadi kesabaran itu tingkatannya kesabaran menghadapi musibah, kesabaran meninggalkan larangan, dan kesabaran menjalankan perintah. Itu kesabaran yang paling tinggi itu justru kesabaran menjalankan perintah ya. Karena kalau seseorang ditimpa musibah, barangkali dia tidak ada pilihan lain ya selain bersabar. Dia sabar atau tidak sabar, ujian tetap akan menimpa dia. Tapi kalau seseorang menjalankan perintah, yang perintah itu mungkin tidak wajib ya, hanya sunnah saja, tapi seseorang mau menjalankannya, berarti kan dia sudah melawan hawa nafsunya. Dia sudah melawan kemalasannya, melawan dorongan untuk melakukan hal-hal yang lain, dan dia memilih untuk melakukan ibadah. Itu kesabaran yang paling tinggi. Nah, sebagai manusia terkadang kita akan lalai ya, akan futur, akan lemah. Maka kita diperintahkan untuk saling menasihati, tidak hanya dalam kebenaran tapi juga dalam kesabaran. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kami mencoba untuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya di-share materi oleh beliau ya. Ini kajian hadis Pak ya, kalau beliau ya. Nah, yang di-share ke saya ini hadis nomor 9 ya Pak ya. Dari An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun shalla. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman ya, seorang sahabat yang luar biasa, yang senior, yang bahkan menjadi kepercayaan Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kana nabiyyu idza hazzabahu amrun shalla. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu apabila beliau ditimpa hazzabahu amrun, ditimpa suatu perkara yang besar, kesusahan atau musibah ya, atau mendapatkan cobaan, sholat, beliau mengerjakan sholat ya. Nah, jadi ini adalah hadis yang kategorinya adalah hadis fi'li ya. Jadi hadis Nabi itu gak hanya perkataan Nabi. Kadang orang memahami hadis itu apa? Hadis itu perkataan Nabi Muhammad. Sebenarnya ini tidak salah, tapi kurang mencakup keseluruhan definisi hadis ya. Jadi yang disebut dengan hadis itu kullu ma usnida ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal aqwalin wa af'alin wa taqririn ya. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik bentuknya perbuatan, ucapan, perbuatan maupun iqrar. Iqrar itu apa? Kesetujuan Nabi ya. Misalkan para sahabat ya melakukan sesuatu. Nah, Rasulullah responnya seperti apa? Kalau Rasulullah membiarkan ya, berarti sesuatu itu boleh. Nah, itu disebut sebagai iqrar ya. Kalau Rasulullah tidak menyukainya ya, itu berarti, atau mendapat teguran, berarti itu dilarang ya. Jadi hadis itu tidak selalunya ucapan Nabi. Terkadang perbuatan Nabi yang diceritakan oleh sahabatnya. Nah, misalkan terkait dengan sholat ya, hadis-hadis tentang sholat itu kebanyakan hadis fi'li. Rasulullah sholat dilihat oleh para sahabat, kemudian para sahabat menjelaskan, oh tata cara sholat Rasulullah itu seperti itu ya. Nah, itu fi'li. Adapun yang qauli ini yang mayoritas ya, mayoritas hadis yang sering kita dengar ya. Rasulullah bersabda, karena Rasulullah SAW yaqul kada wa kada, mengatakan misalkan innamal a'malu binniyat ya. Itu hadis qauli ya. Ada juga yang iqrar atau takrir ya. Misalkan hadis tentang kebolehan makan daging dzab ya. Dzab itu semacam apa ya? Biawak, tapi biawak gurun ya, agak beda dengan biawak di Indonesia. Makanya hukumnya juga agak sama. Kalau biawak di Indonesia itu
makanya daging, karnivora. Kalau dob itu makanya daun-daunan ya, herbivora ya. Nah itu hadisnya itu ikrar Nabi ya, Rasulullah tidak melarang ya, tapi para sahabat melakukannya ya. Nah di sini adalah termasuk hadis fi'li ya, atau hadis berdasarkan tindakan Rasulullah SAW. Nah di dalam hadis ini sahabat Hudzaifah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ketika ditimpa satu masalah yang besar, maka beliau melakukan sholat ya. Ini hadis yang luar biasa ya, meskipun sesimpel itu, hanya sependek itu, tapi sebenarnya di sini ada isyarat yang luar biasa ya. Di dalam syarah dikatakan ya, hazzabahu amrun ay nazzala bihi hammun syadidun au daqat bihil umur au lahiqahu karbun wa ghammun ya. Hazzabahu itu apa maksudnya? Hazzabahu amrun yaitu nazzala bihi hammun syadid, ia ditimpa dengan hammun syadid, permasalahan yang berat. Audaqat bihi al-umur, atau permasalahan yang sangat genting, yang sangat sempit ya, jalan keluarnya sangat sempit. Au lahiqahu karbun wa ghammun, atau ditimpa dengan satu ujian yang sangat membingungkan ya. Nah, apa respon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah melakukan sholat. Nah, kalau kita renungkan kembali ya, Nabi Muhammad ya, manusia yang paling berat ujiannya di dalam hidup ini siapa? Pertama adalah para al-anbiya wal mursalin ya, para nabi dan rasul. Sumalladzina masilahum. Kemudian yang semisal dengan mereka, yang setelah mereka ya, para sahabat, para siddiqin, para syuhada, dan para aulia Allah ya. Jadi manusia yang paling berat ujiannya itu siapa? Para nabi, terutama nabi yang disebut sebagai ulul azmi minar rusul ya. Para nabi ulul azmi. Ya, jadi para nabi itu kalau kita baca sejarah sirah mereka, kita akan tahu betapa beratnya ujian para nabi itu ya. Terutama Nabi Muhammad SAW ya, sebagai rasul terakhir ya, yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada seluruh manusia. Itu sudah beban tersendiri ya. Jadi Rasulullah SAW itu bebannya adalah, tanggung jawabnya adalah untuk menyampaikan risalah kepada seluruh manusia. Kalau Nabi terdahulu mungkin hanya kepada umatnya saja, kaumnya, bangsa tertentu. Tapi kalau Nabi Muhammad kepada seluruh umat, seluruh manusia, karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu beban yang sangat berat sekali ya. Ditambah lagi kalau kita melihat sirah Nabi Muhammad itu tidak hanya sebagai dai ya, sebagai ulama ya. Beliau juga pemimpin negara. Bayangkan pemimpin negara, kemudian ulama, kemudian beliau ini juga kepala rumah tangga. Beliau juga memimpin peperangan ya. Dan ujian hidup beliau itu sangat luar biasa ya. Terutama setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau dikucilkan oleh kaumnya. Padahal beliau dari kalangan orang yang darahnya itu darah biru ya. Tapi dikucilkan oleh kaumnya ya. Nabi Muhammad pernah dilempar dengan kotoran unta, bayangkan. Kemudian Nabi Muhammad sampai harus hijrah ke Madinah ya, setelah berdakwah di Mekah dengan berbagai ujian yang luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad pernah hampir dibunuh oleh musyrikin Quraisy ketika beliau akan hijrah. Tidak cukup sampai di situ, ketika beliau di Madinah, beliau menghadapi masyarakat yang heterogen ya. Masyarakat yang terdiri dari banyak suku dan agama. Kalau di Mekah itu orang-orang ahlul kitab itu sangat sedikit atau bahkan tidak ada ya. Tapi kalau di Madinah itu mereka sangat banyak sekali, terutama orang-orang Yahudi ya. Ada baik Bani Qainuqa, Bani Nadir dan sebagainya. Jadi Nabi Muhammad harus berhadapan dengan orang-orang ahlul kitab di Madinah. Belum lagi ada musuh dari dalam, yaitu orang-orang munafik ya.
yang menggerogoti ataupun menghancurkan atau ingin mengganggu dakwah Islam. Belum lagi musuh dari kabilah Quraisy yang ingin menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita baca sirah Nabi Muhammad, kita akan sangat takjub sekali ya, bahwa Nabi Muhammad itu tokoh yang luar biasa ya. Tokoh yang sangat besar ujiannya dalam kehidupan ini. Jadi kita nggak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi ujian kehidupan. Nah, Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita, uswah hasanah kita, mencontohi bagaimana kalau kita ditimpa ujian, apa respon pertama yang harus kita lakukan. Nah, di sini dijelaskan ketika Nabi Muhammad tertimpa satu musibah atau tertimpa satu ujian ya, beliau melakukan sholat. Sholat ay iltaja'a ilas sholah ya. Beliau bersegera mendirikan sholat, lima fiha min dzikrillahi wa tuma'ninati wal unsi bihi. Fahiya malja'ul mu'mini inda syada'idi ya. Nah, sholat itu ya, dengan melakukan sholat itu seseorang fiha min dzikrillahi wa tuma'ninah wa unsi bihi. Dengan sholat kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sholat niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan di dada kita ya. Kalau orang sedang tertimpa masalah ya, kemudian dia redakan dengan ketika kita sholat, kita pasti akan melakukan wudu ya. Wudu, kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sholat dengan tenang, niscaya pasti akan ada ketenangan di hati kita. Ya. Kadang seseorang ketika ditimpa satu permasalahan itu pikirannya kalut ya. Seperti tekanan yang luar biasa ya. Sehingga kadang responnya itu bisa tidak rasional ya. Terkadang responnya bisa karena mungkin barangkali terlalu takut atau terlalu marah atau terlalu apa, akhirnya tidak proporsional ya. Nah, dengan adanya sholat itu ya, dengan kita melakukan sholat, kita bisa menjeda sikap yang reaksioner ketika kita tertimpa satu permasalahan yang mendesak ya. Dengan ketika kita melakukan sholat, otomatis di dalam sholat itu kita akan mengingat Allah ya. Kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita akan berrukuk dan sujud ya. Tentu itu adalah ibadah yang luar biasa. Makanya sholat ini dijadikan sebagai ibadah utama seorang mukmin ya. Jadi ketika seseorang ada yang namanya sholat istikharah ya, ketika dia dihadapkan antara beberapa pilihan ya. Kemudian ketika seseorang melakukan satu dosa besar, dia ingin bertobat, dia diperintahkan untuk melaksanakan sholat taubah ya. Dan banyak sekali sholat-sholat di dalam ajaran Islam ini ya. Sholat fardu itu hanya yang batas minimalnya ya. Tapi masih ada banyak sekali sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini menandakan bahwasanya seorang muslim itu seharusnya tidak bisa lepas hidupnya dari yang namanya sholat. Bahkan mungkin kita pernah mendengar ya, urip iku sakjane gur nunggu sholat ya. Orang yang sudah tinggi ma'rifahnya kepada Allah itu ya, dia bekerja, dia mencari nafkah, dia sekolah, ya itu sambilan saja sebenarnya. Yang utama dia hidupnya adalah untuk melaksanakan sholat ya. Kalau kata Gus Baha itu orang itu sudah diberi kesempatan untuk sujud saja di dunia ini, harusnya dia sudah bersyukur ya. Dengan sujud kepada Allah itu sudah nikmat yang luar biasa. Makanya mari kita jangan menganggap sholat ini hanya sebatas rutinitas saja, sebatas melaksanakan atau menggugurkan kewajiban. Tapi kalau kita betul-betul menghayati sholat itu ya, menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, niscaya pasti akan ada perubahan di dalam hidup kita, akan ada kebaikan-kebaikan yang akan kita tuai ya. Kemudian lanjut di sini, fahiya malja'ul mu'min 'inda syada'id. Sesungguhnya dia adalah malja'ul mu'min, sandaran seorang mukmin, tempat seorang mukmin itu berlari ya.
ketika inda syada'id, ketika dia ditimpa satu yang menyusahkan. Jadi solusi awal seorang mukmin ketika menghadapi satu musibah itu adalah sholat, salah satunya ya. Sholat, dengan sholat, karena sholat itu ibadah yang paket lengkap ya. Di dalam sholat ada zikir, ada tilawatul Quran, kemudian ada doa. Tidak cuma itu, sholat juga ibadah badaniyah ya. Ada gerakan-gerakan tertentu ya. Nah, itulah sholat ya. Jadi sholat itu ibadah utama di dalam Islam. Makanya dia disebut sebagai imaduddin ya. Dalam sebuah hadis dikatakan ra'sul amri al-islam wa amudihi sholah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Pokok segala urusan adalah al-islam dan tiangnya adalah sholat. Wa dirwatu sanamihi, puncaknya ya itu adalah jihad ya. Ibadah yang paling tinggi derajatnya itu dalam Islam adalah jihad. Dan ibadah yang menopang itu adalah sholat ya. Makanya sholat disebut sebagai tiang agama ya. Kalau kita bayangkan satu bangunan tidak ada tiangnya pasti roboh, sangat rentan sekali untuk roboh. Atau tiangnya ini tidak kuat ya. Misalkan bangunan dari beton tapi tiangnya cuma dari bambu, gimana Pak gitu? Mungkin hitungan disenggol dikit langsung roboh ya. Nah itulah orang yang kuat imannya untuk menjaga keislaman kita ini baik harus ditopang dengan sholat ya. Dan sholat ini meskipun kita melaksanakan setiap hari ya, tapi belum tentu kita bisa baik dalam sholatnya. Karena terkadang karena sholat itu hanya dianggap sebagai rutinitas, akhirnya tidak dihayati dengan baik. Makanya di sholat ada yang namanya khusyuk ya. Khusyuk di dalam sholat ini tentu tidak mudah ya. Orang yang kalau kita hati kita tidak terikat dengan akhirat ya, sulit sekali kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Kadang kita sholat malah kepikiran hal-hal lainnya. Lagi sholat kadang pikirannya malah kemana-mana, tiba-tiba mikir utang ya, mikir apa yang di rumah dan sebagainya. Akhirnya kadang sampai lupa rakaat berapa ini gitu kan. Nah itu tandanya khusyuk itu juga sesuatu yang sulit dan harus dibiasakan ya. Seorang banyak ilmunya belum tentu bisa sholatnya khusyuk ya. Karena khusyuk ini memang harus dilatih dengan bertahap ya. Salah satunya dengan kita mengetahui bacaan yang kita baca ketika sholat ya. Ketika sholat pasti kita membaca yang namanya Al-Fatihah misalkan. Al-Fatihah ini harus tahu kita maknanya. Tahu maknanya, syukur-syukur kita ngerti tafsirnya ya. Ngerti tafsirnya. Sehingga ketika kita membaca Al-Fatihah itu atau ketika imam membaca ya, kita sebagai makmum, kita pikirannya nggak kemana-mana ya, tapi kita bisa menghayati apa yang dibaca imam itu. Termasuk ayat-ayat Al-Quran yang lain. Nah, ini penting, makanya kalau bisa kita ngerti sedikit-sedikit, terutama surat-surat yang pasti dibaca di dalam Al-Quran atau di dalam sholat maupun doa-doanya ya. Doa ketika sujud, ruku ya, itu ada maknanya, dan itu seharusnya ketika kita sujud ya kita menghayati itu gitu ya. Nah itu cara supaya kita khusyuk dalam sholat. Nah kalau kita berkaca kepada generasi terbaik umat ini ya, para salafus soleh, sholat ini betul-betul jadi amalan yang luar biasa bagi mereka ya. Dalam beberapa riwayat kita pernah mendengar ya, di zaman dulu itu kan belum ada yang namanya bius ya. Jadi ketika orang zaman sekarang kalau sakit kan dioperasi itu dibius ya. Misalkan akan diamputasi, dia dibius. Nah zaman dulu ya, dikisahkan seorang salaf itu dia harus dioperasi, harus diamputasi. Nah kalau zaman dulu biusnya itu terkadang menggunakan homer ya, untuk menghilangkan akalnya. Nah dia tidak mau menggunakan homer. Akhirnya dia minta untuk sholat ya. Akhirnya ketika dia sedang khusyuk sholatnya itu, saking khusyuknya itu dia diamputasi ketika sedang melakukan sholat itu. Meskipun akhirnya dia pingsan ya setelah melakukan sholat tersebut ya. Ada juga sahabat tabi'in ya kalau tidak salah, beliau ini saking khusyuknya sholatnya ya, ketika terjadi kebakaran dia tidak merasa kalau di sekitarnya itu sedang terjadi kebakaran ya.
Nah, dengan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terbakar karena kekhusyuan dalam sholatnya, ya. Dan banyak lagi kisah-kisah yang kalau kita baca para salaf itu betul-betul menjaga sholatnya dengan luar biasa, ya. Kemudian di sini juga dijelaskan ad-dalalah at-tarbawiyah atau penjelasan pendidikan yang bisa kita ambil dari hadis ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna bi qudwah anna a'dhama ma yusta'anu bihi fi awqati syiddati huwa shalah. Dengan hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna mengajarkan kepada kita bi qudwati dengan contoh, qudwah ya. Dengan contoh anna a'dhama ma yusta'anu bihi, sesungguhnya sesuatu yang paling bisa menolong kita fi awqati syiddah, dalam keadaan-keadaan yang genting, huwas shalah, yaitu adalah salat, ya. Jadi ketika seorang dihadapkan dalam keadaan genting, usahakan kita menyempatkan untuk melakukan salat, ya. Salat, insya Allah dengan salat itu akan meringankan atau bahkan bisa menjadi jalan keluar dari kegentingan yang kita hadapi. Fahiya sillatun mubasyaratun billahi. Sesungguhnya salat ini adalah silah, hubungan atau ikatan yang mubasyarah, yang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seolah-olah orang yang sedang salat itu, ya, kalau memang dia salatnya betul-betul sampai level yang paling tinggi, yaitu level ihsan, ya. Level ihsan itu anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak bisa demikian maka sungguhnya dia melihatmu. Artinya apa? Ketika melakukan ibadah itu bukan karena ingin dilihat orang, tapi betul-betul itu sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa miftahun lil faraji. Dan salat ini adalah kunci untuk kita bisa keluar dari permasalahan, ya. Kunci untuk keluar dari permasalahan. As-sholatu laisat mujarad adai harakatin. Salat itu bukan hanya sekedar menunaikan gerakan-gerakan, ya, gerakan-gerakan salat, ya, rukuk, sujud dan sebagainya. Bal hiya rahatun lil qalbi wa dawaun lil humum, ya. Tapi dia adalah sebagai istirahat, rahatul lil qalbi. Dia sebagai apa, ya? Refreshingnya hati, ya. Sebagai penenang hati. Wa dawaun lil humum, dan dia adalah obat ketika kita dalam kegelisahan, ya. Nah, itulah salat seharusnya, ya. Makanya salat juga inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya. Orang kalau sholatnya itu benar, ya, betul-betul dihayati, maka seharusnya dengan sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari kejahatan dan kemungkaran, ya. Walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, oleh karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal. Bilal ini sahabat Nabi yang sebagai muadzin Nabi Muhammad SAW, ya, muadzinnya Nabi, ya. Maka Rasulullah bersabda kepada Bilal, arihna bis shalah, arihna biha ya Bilal, ya. Wahai Bilal, buat kami beristirahat, buat kami tenang, yaitu dengan sholat. Maksudnya Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan azan yang itu sebagai pertanda perintah untuk mengerjakan sholat, ya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan bahwasanya sholat itu sebenarnya bagi seorang mukmin bukan sebagai beban, ya. Bukan kita dibebani sehari harus sholat 5 waktu. Itu jangan kita pandang sebagai beban. Justru sholat itu kita pandang sebagai bentuk kita mencari ketenangan, ya. Refreshingnya kita itu dengan sholat, ya. Kemudian al-janib al-imani, ya. Dari segi keimanan, ya, yang apa yang bisa kita peroleh dari hadis ini? Hadal hadisu yarbitu bainal ibtila'i wal ibadah, ya.
Hadis ini adalah hadis yang mencoba untuk mengikat atau menghubungkan antara al-ibtila, antara ujian, wal ibadah dan ibadah ya. Jadi al-ibtila atau al-bala itu artinya adalah musibah ataupun cobaannya. Nah, di sini sebagaimana dituturkan oleh Hudzaifah tadi, Rasulullah ketika tertimpa satu perkara yang rumit, maka beliau melakukan sholat. Ini adalah hadis yang mencoba untuk menghubungkan antara problem dan solusi. Problemnya apa? Banyak ya. Mungkin beda-beda tiap orang ya. Ada terkait finansial, terkait keluarga, terkait pekerjaan dan sebagainya. Maka salah satu solusinya adalah dengan sholat ya. Maka dengan ini pula kita jadi tahu ya, misalkan di dalam fikih itu ada yang namanya sholat istisqa ya. Sholat istisqa itu apa Pak? Sholat minta hujan ya. Nah, jadi salah satu solusi yang ditawarkan di dalam Islam ketika satu daerah itu kekeringan ya, dilanda kekeringan, kita diperintahkan untuk melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan ya. Nah, yang di mana di sholat itu tata caranya khusus ya. Kita meminta kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan di tempat yang kekeringan. Nah, ini salah satu bentuk contoh bahwasanya sholat ini adalah solusi di dalam Islam ya. Solusi kita untuk menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian kehidupan ya. Maka kita bisa bayangkan ya, di negara-negara yang tidak mengenal agama ya, ataupun tidak mengenal Islam ya, mereka ketika ditimpa satu musibah yang mereka mentok ya, mereka sudah kesulitan, kadang solusinya itu solusi yang sangat tidak tepat sekali, misalkan bunuh diri ya. Jadi kalau ini mungkin jenengan juga sudah tahu ya, di negara Jepang itu yang namanya bunuh diri itu sudah biasa sekali di sana ya. Di nama stasiun itu sering ada orang yang tiba-tiba loncat ke rel kereta api untuk bunuh diri, ataupun di jembatan-jembatan ya. Bahkan sampai di negara-negara Jepang ya dan Korea itu orang yang bisa mencegah orang untuk bunuh diri bahkan dikasih reward ya, dikasih uang ya. Karena saking seringnya ada berita bunuh diri itu. Ya mungkin ini karena himpitan hidup yang luar biasa, tapi mereka tidak mendapatkan solusi yang sifatnya spiritual ya, solusi yang sifatnya keagamaan. Nah, dalam Islam kita diajarkan untuk kita ketika menghadapi satu musibah yang berat, jangan buru-buru seolah-olah tidak ada solusi dan sebagainya. Kita sholat dulu ya untuk menenangkan dirinya. Dengan sholat itu insya Allah akan ada ketenangan kalau kita sholat dengan sungguh-sungguh ya. Kalau orang yang tidak mendapatkan pencerahan Islam barangkali akan berpikir seperti itu. Ketika dia tertimpa musibah seolah-olah hidupnya sudah berakhir ya, sudah tidak ada kebaikan lagi hidupnya di dunia ini. Nah, kita sebagai seorang muslim tidak diajarkan seperti itu ya. Bahwasanya hidup ini tidak berhenti dengan kita mati itu urusan sudah selesai, tidak. Justru kalau kita mati ya, dengan melanggar perintah Allah ya, urusannya makin panjang nanti, karena kita meyakini ada kehidupan lagi setelah kehidupan di dunia ini. Nah, maka dari ini fal mu'minu indal karbi la yazdadu illa qurban minallah. Seorang mukmin itu ketika mendapat satu cobaan la yazdadu, tidak bertambah baginya darinya illa qurban minallah, kecuali semakin dekat kepada Allah ya. Seharusnya secara teoritis, secara idealnya seorang mukmin itu semakin dia diberi banyak ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dia merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika dia diuji itu semakin jauh ya. Wah, saya sudah sholat setiap hari, kok saya masih diuji ya? Gak usah sholat aja lah. Nah, itu berarti bukan sikap seorang mukmin ya. Seorang mukmin ketika diuji, wah berarti ini saya sholatnya kurang rajin, saya harus tambah dengan tahajud ya. Harusnya berpikirnya seperti itu, bukan kok malah menyalahkan, mengambing hitamkan ibadahnya, seolah-olah gara-gara saya ibadah saya diuji, padahal bukan seperti itu. Justru dengan Allah memberikan ujian kepada kita, pertanda Allah itu sayang kepada kita.
Allah ingin menaikkan level kita. Allah ingin melihat apakah kita responnya makin jauh kepada Allah atau makin dekat kepada Allah. Kalau seorang mukmin idealnya seharusnya adalah semakin dekat kepada Allah. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat ya. Ketika mereka semakin banyak ujian menerpa Rasulullah itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian fihi tarbiyah ala tawakkuli wal i'timadi 'ala Allah. Nah, di dalam hadis ini juga mengajarkan tentang at-tawakkul wal i'timad 'ala Allah. Bertawakal dan bersandar kepada Allah. Jadi seolah-olah Rasulullah mengajarkan segala musibah, segala cobaan kehidupan ini itu datang dari Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah. Solusinya Allah yang akan memberikan petunjuk. Dengan cara apa? Dengan cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ibadah salat ya. La 'alal hauli wal quwwati al basyariyah faqat. Bukan dengan kekuatan ataupun daya seorang manusia saja ya. Jadi hadis ini mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah. Jangan hanya sebatas mengandalkan kemampuan manusia saja. Manusia ini terbatas ya kemampuannya. Orang ya sekaya apapun, setinggi jabatan apapun, pasti kalau dia tertimpa dengan satu musibah yang berat, kadang dia juga akan tidak mampu untuk menanggulanginya ya. Ya. Orang sekaya Fir'aun ya, sekuat Fir'aun pun ya, ternyata dia juga tidak berdaya menghadapi permasalahan ya. Makanya sebagai seorang manusia kita sadar bahwasanya kita ini lemah ya. Dan ketika kita tertimpa musibah, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya Pak ya? Sampun nggih. Mungkin sedikit penutup ya. Al-khulasah ya. Al-hadisu yu'allimuna anna tariqa rahati wa tuma'ninati wal faraji inda nuzulil karbi huwal isra'u ilal sholati. Hadis ini yu'allimuna mengajarkan kepada kita anna tariqa rahati, sungguhnya jalan untuk mendapatkan ketenangan, wa tuma'ninah dan ketentraman, wal faraji dan jalan keluar, inda nuzulil karbi ketika tertimpa satu permasalahan, huwal isra'u ilas sholah, yaitu kita bersegera untuk mendirikan sholat. Fahiya mafza'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah contoh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahiya mafza'ul mu'minin mim ba'dihi, dan itulah cara seorang mukmin sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa terus meningkatkan keimanan kita dan amal soleh kita, dan semoga kita bisa terus memperbaiki ibadah-ibadah kita, terutama ibadah sholat sebagai ibadah yang menjadi pembatas antara seorang mukmin dan orang yang tidak beriman ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kami pribadi dan jamaah sekalian. Bila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.